Hidup ini sifatnya evolutif. Bisa berubah dan ada tujuannya. Maka ayo kita bikin cita-cita. Jangan biarkan dirimu mengalir begitu saja. Kalau mengalir begitu saja, tidak jelas tujuanmu kemana. Ya kalau alirannya pas enak, kamu terbawa ke wilayah yang enak. Kalau enggak, susah. Kalau kamu ke bawah arusnya masuk ke tempat pemandian umum perempuan enak. Tapi kalau arusnya pas masuk ke orang-orang yang bikin WC di belakang rumah itu ya susah kamu nanti. Jangan dibiarkan, katanya Iqbal. Kenapa? Karena hidup ini bisa berubah dan bertujuan. Karena bertujuan ya tetapkan tujuanmu. Inginmu apa? Kamu harus jelas. Jangan pasrah pada takdir. Kitalah yang bikin nasib sendiri. Itu maunya Iqbal. Tidak usah esensi-esensian lah. Saya ini aslinya, Pak. Orang biasa kan gitu. Saya ini aslinya keras, Pak. Tidak usah ngomong asli-aslian. Kamu pingin apa? Pingin membangun dirimu jadi apa? Ya maklum Pak, saya orang Jawa. Orang Jawa itu kan cenderung santai. Loh kalau kamu nggak nyaman dengan santaimu, bentuk dirimu yang nggak santai. Bisa. Jadi maunya Iqbal itu. Kita adalah makernya. Maker of his own destiny. Kitalah yang menentukan takdir kita sendiri. Kalau nggak percaya, yuk coba hidupmu itu. Sekarang aja haus misalnya. Ini saya bisa tetap haus, bisa hausnya hilang. Tergantung saya mau minum teh ini apa enggak. Kalau tak minum berarti hausku hilang. Kalau enggak, ya tetap haus. Berarti yang menentukan saya tetap haus apa enggak, ya aku. Dan memang mekanisme hidup kita oleh Allah diatur begitu. Jadi kita punya daya untuk milih nasib kita sendiri. Yang kedua, yang ketiga langsung ya. Hidup ini absurd, katanya Iqbal. Absurd itu benar salahnya kadang tidak jelas. Makna baik, makna buruk juga kadang abu-abu. Maka kadang-kadang yang kemarin baik kata orang-orang sekarang jadi jelek. Yang bagi orang-orang enak, bagimu mungkin tidak enak. Ada yang ke Jakarta riang gembira, ada yang terpaksa ke Jakarta, ada yang nggak sengaja kok tiba-tiba ada di Jakarta. Ini maknanya macam-macam. Kamu melihatnya damai, ada yang melihatnya rusuh. Ini kan makna namanya. Itulah hidup. Maka bikin makna versimu. Jangan mau kamu disetir oleh maknanya orang lain. Jangankan yang baik buruk, kadang cakep dan tidak cakep aja kan ya macam-macam. Bagimu mungkin yang kayak gitu itu cakep. Ada yang suka yang kulitnya putih, ada yang nggak suka Pak, terlalu putih, jelek, pucat, yang agak-agak anu dikit. Ada yang saya suka yang hitam banget Pak, itu sip itu. Ada yang lo itu kan makna yang kamu bikin. Cantik yang sejati kayak apa ya susah. Kamu bilang, kan banyak yang ngomong Cleopatra Pak zaman dulu cakep. Kalau kamu lihat deskripsinya Cleopatra dari narasi-narasi yang ada itu jelek. Dia agak gendut, perutnya agak melebar, kemudian lambenya agak kandel, bibirnya agak tebal. Itu kalau hari ini mungkin menurut saya kategorinya jelek. Kamu lihat patungnya Kendedes. Itu katanya paling cantik zaman itu. Kalau kamu lihat, tidak ada apa-apanya. Sama cantik versimu sekarang loh. Tapi mungkin orang zaman dulu lihat cantik versimu sekarang. Mereka juga kayak gitu kok cantik. Ya kan? Kamu lihat perempuan langsing, itu kamu anggap, oh itu bagus Pak, seksi. Tapi bagi yang orang zaman dulu mungkin standar seksi bukan yang gitu. Yang justru yang agak gendut sedikit itu. Ya kan, kayak di India itu patung-patung kesuburan kan agak gendut dikit. Karena perempuan yang agak gendut itu konotasinya subur.
daripada yang kering, kerempeng. Lah ya, logikanya begitu. Jadi makna cantik tidak cantik ternyata situasional. Siapa yang memaknai kapan dan di mana. Ya kalau sama ya susah kan. Nanti semua nyari yang cantik kayak gitu, yang cantik kayak gini gak ada yang milih. Ya kan? Itu bikin putus asa yang merasa ndak cakep. Buktinya kan ndak. Kadang-kadang yang jelek nikah duluan, yang cakep ndak laku-laku. Bisa kayak gitu kenapa? Ini urusannya makna. Mungkin karena yang ndak cakep kan pasrah, sementing ono ayolah gitu. Sementara yang cakep kesuwen milih. Oke, jadi dia mengkritik esensialisme. Mari kita sadari hidup ini, kita pilih hidup ini mau kemana dan untuk apa. Kita ciptakan makna versi kita sendiri. Nggak usah takut, jangan mau disetir-setir makna hidup kita oleh orang lain. Karena hidup yang alami kita sendiri. Orang lain boleh usul, boleh ngasih nasihat, tapi kita yang menentukan. Jadi dia anti esensialisme. Yang kedua dia mengkritik, dia sufi loh ya, cuma dia mengkritik sufi yang panteistik. Sufi yang meniadakan diri sendiri. Melenyapkan diri sendiri. Katanya Iqbal, itu pengaruhnya Helenisme, pengaruhnya tradisi Persia kuno. Islam tidak begitu, katanya Iqbal. Islam itu jati dirimu dituntut eksis karena kamu punya tugas sebagai hamba Allah dan sebagai khalifahnya. Nah kalau kamu hilang, yang menjalankan perintahnya Allah itu siapa? Dia mengkritik wahdatul wujud, dia mengkritik ittihad, dia mengkritik hulul. Kenapa? Karena gaya-gaya ini melenyapkan manusia sebagai individu. Manusianya malah jadi Tuhan. Itu kan Tuhannya bingung. Loh, aku menciptakan manusia untuk nyembah aku. Saya kira semua ngaku jadi Tuhan. Ini sumpah Gusti Allah. Disuruh jadi manusia kok malah jadi Tuhan. Nah, jadi Iqbal mengkritik. Ya sufi lah. Kita jadi orang soleh. Mengabdikan hidup untuk Allah sebagai khalifahnya. Tapi tidak melenyapkan individualitas. Tetap kita harus punya jati diri sebagai manusia. Tidak jadi Tuhan, tidak jadi malaikat, apalagi jadi setan. Apalagi jadi binatang, apalagi lebih rendah daripada binatang. Kan ada yang semacam itu. Jadi dia yang kedua dia mengkritik panteisme. Setelah dia mengkritik esensialisme. Oke. Terus ya, berawal dari dua kritik itu dia mulai membangun teori tentang ego. Cuma diawali dari asumsi manusia itu tidak cuma aktus tapi juga potensial. Ini yang saya bilang tadi, kamu jangan nyerah, jangan pasrah begitu saja dengan kondisimu. Kenapa? Dalam diri manusia itu ada jutaan potensi. Terserah kamu, ingin menampilkan yang apa. Kamu ingin jadi orang putus asa bisa, ingin jadi orang optimis juga bisa. Kamu ingin jadi apa saja bisa, memungkinkan. Kamu ingin jadi jahat luar biasa mungkin, jadi baik luar biasa juga mungkin. Bangun dirimu, konstruk dirimu sesuai keinginanmu. Tidak usah mikir, apa ya bisa? Pasti bisa. Semua yang di sini itu kan bisa. Saya pingin jadi presiden. Apa susah sih jadi presiden? Wong pembantunya banyak, butuh apa-apa tinggal tanya. Bisa pasti kamu. Jadi kiai apa nek? Gampang. Kamu tinggal iso ngaji sidik, iso ngomong dikit-dikit gini, latihan persuasi dikit, itu kamu tinggal bikin jargon-jargon yang bagus, tinggal bikin jamaah gitu kan, semua mau. Terus iya kan? Nggak susah. Bahkan nggak harus
capek-capek mondok berapa puluh tahun. Cukup kamu bisa baca Quran terjemahan, dikit-dikit baca terjemahan Riyadhus Shalihin apa Bukhari Muslim. Setiap kali tampil kamu hafalkan 1-2 ayat, orang sudah bisa nyebut kamu ustadz dan kamu dicium tanganmu. Lu bisa tuh. Apa sih yang tidak bisa manusia itu? Kalau kamu niat. Itu namanya apa? Dalam dirimu ada potensi ya. Kalau orang sufi menyebutnya, kita ini mikrokosmos loh. Segala yang ada di kosmos, itu ada dalam diri kita. Kamu mau mengaktualkan yang mana wis? Itu katanya Iqbal. Jadi, ya memang benar kita itu ada realita, ada aktualita. Tapi jangan lupa, ada juga potensia. Maka jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan. Wah, tidak mungkin Pak saya jadi orang sukses. Sampai umur sekian, kuliah tidak selesai-selesai, kaya juga tidak, cakep juga tidak, terus relasi juga tidak punya, teman saya preman kabeh Pak. Terus, ya kan realitanya begitu. Tapi kalau kamu mau, banyak yang bisa kamu lakukan untuk keluar dari jeratan aktualita itu. Kamu punya potensial. Loh kalau dipikir rasional, gimana India bisa merdeka, Indonesia bisa merdeka? Yang dilawan Belanda, Inggris, yang kuatnya seperti itu. Jepang, yang punya harakiri, yang punya pasukan bunuh diri, kamikaze itu yang punya. Indonesia susah melawan. Indonesia senjatanya cuma bambu runcing. Jadi sana senjatanya bom. Pakai senjata api. Kamu punya ilmu apa aja, punya jurus silat kayak gimana, mereka nggak susah-susah tinggal ditembak gitu aja selesai. Itu nggak masuk akal. Gimana caranya bisa menang? Tapi kalau mau, banyak potensi yang bisa dipakai, yang bikin kita menang dari mereka. Itu namanya potensi ya. Jangan menyerah. Jalannya masih banyak dan dayamu masih tersedia. Kalau kamu mau dipakai untuk apa saja bisa. Itu aktualita, potensialita. Jadi asumsi pertama ini. Pegangilah bahwa kamu bisa jadi apa saja. Kamu sekarang kagumnya sama apa? Sama siapa? Kamu bisa jadi kayak begitu. Kamu pingin jadi kayak Ariel yang iyalah, yang gonta-ganti itu sekarang gampang. Kalau mau, kalau sudah gonta-ganti loh, asal uangmu banyak. Cari uangnya gimana Pak? Lu gampang. Asal kamu mau, jalannya banyak. Banyak yang masih muda-muda sukses loh. Kenapa kok kamu enggak? Ya karena kamu terlalu terlibat oleh aktualitasmu, aktusmu. Kamu enggak melihat potensi di mana-mana. Dalam dirimu yang luar biasa. Itu maunya Iqbal. Jadi yang pertama, ingat-ingatlah bahwa hidup ini yang nyetir kita. Pengen jadi apa saja kita pasti bisa. Asal niat dan sungguh-sungguh. Potensinya pasti ada. Terus, asumsi.